lagi di Blog 29C Production. Kali ini kami bakal podcast bersama Ditlantas Polda Sumatera Selatan yang akan membahas mengenai ETLE. ETLE adalah Electronic Traffic Law Enforcement, yang mana merupakan implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas. Tapi sebelum itu, kami melakukan eksperimen kecil-kecilan mengenai persepsi masyarakat mengenai ETLE yang telah diberlakukan di 9 titik di Kota Palembang. Dan bagaimana persepsi masyarakat mengenai ETLE? Mari kita simak video berikut ini. Hai guys, jadi sekarang aku lagi di salah satu titik ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement di Kota Palembang. Dan kita bakal nanya-nanya tentang masyarakat. Sebenarnya tahu belum sih tentang ETLE ini dan bagaimana persepsi mereka tentang ETLE tersebut? Udah tahu sih. Enggak, Mas. Sudah tahu? Belum tahu. Udah. Ya, sudah banyak itu dipasang kameranya. Kalau menurut aku sih belum sih. Kayaknya belum sih. Ya, sudah layak. Kayaknya belum. Kalau menurut saya sih belum layak ya. Semuanya nak ditilang. Tidak pakai sabuk pengaman ditilang. Terus plat palsu ditilang. Jadi banyak lah yang itu. Sebetulnya tidak ada juga sih. Malah tambah agak susah jadi masyarakat timurnya. Banyak yang masih ngelanggar aturan. Lebih membantu kayaknya. Mana yang sering lolos itu kan biasanya langsung dapat semua itu. Bagus lah kalau ada kayak ini, jadi kayak mana ya, agak lebih tertib kayak itu. Efeknya juga bagus kan, karena mereka yang tidak sering pakai helm itu bisa pakai helm. Ya nanti masalah mereka kena tilang atau selebihnya itu mungkin dibayar lewat pembayaran pajak mungkin kan. Selain itu, beberapa masyarakat menganggap bahwa ETLE ini adalah e-tilang. Apakah keduanya berbeda? Silakan simak di podcast kali ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Blockers, ketemu lagi sama aku Rasmila. Dan kali ini aku dibincang para tokoh, dan hari ini sangat luar biasa karena saya hadir langsung di studio Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Wow, ini satu kehormatan dan kebanggaan sih. Dan ini sudah hadir juga Bapak PSK Subdit Gakum Ditlantas Polda Sumsel, Bapak Kompol Haris Batara. Iya, Mbak. Selamat siang, Mbak Mila. Selamat siang, Bapak. Ini di sebelah kanan saya, dan ini yang paling cantik juga hadir di sebelah kiri saya, Ibu Vivi Sartika sebagai Bintara Subdit Gakum Ditlantas Polda Sumsel. Dan kali ini teman-teman kita bakal membahas sesuatu yang mungkin baru ya kita lihat di sepanjang jalan di Kota Palembang. Nah, kita di sini dihadirkan langsung oleh Ditlantas Polda Sumsel untuk membahas itu. Apa? Itu adalah ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Nah, ini paling tepat ini narasumbernya ini. Iya, Mbak. Kita ke Pak Haris dulu ya, Pak ya. Boleh, Mbak Mila. Oke. Ini kan sebenarnya Pak, kalau misal dilihat-lihat tuh baru ya, yang saya bilang tadi baru. Nah, ETLE ini landasan hukumnya apa sih Pak sebenarnya diterapkan di Kota Palembang gitu? Terima kasih, Mbak Mila. Jadi ya, untuk landasan hukum ETLE ini, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya.
Dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Gitu Mbak Mila. Dan yang terakhir Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Ya. Jadi emang ada landasan hukumnya ya Pak ya. Betul Jadi sekali, Mbak Mila. orang-orang yang melanggar pasti ada sanksinya dong. Iya dong Mbak. Nah itu kan Pak kalau misal dilihat-lihat itu ada 9 titik di Kota Palembang. Nah itu bisa dijelasin nggak Pak di mana saja dan apa substansinya bisa di titik-titik tersebut gitu? Baik Mbak Mila, di sini saya jelaskan. Ada 9 titik kamera etle yang sudah terpasang di wilayah Palembang. Jadi yang pertama adalah di KM 9 ya, tepatnya di Jalan Kuala Berlian, itu di depan Trakindo ya. Itu, dan yang kedua ada di depan hotel Mbak ya. Di Jalan R. Sukamto ya. R. Sukamto. Terus yang ketiga di tepatnya di samping Polda, di Jalan Jenderal Sudirman. Dan yang keempat ada di Simpang Caritas. Simpang Caritas kalau Mbak Anti mau ke veteran tuh ada di situ di depan pos lalu lintas Poltabes Palembang itu. Dan yang kelima ada juga di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan rumah makan sederhana ya. Yang keenam ada di Jalan Ahmad Yani ya. Ahmad Yani tepatnya di persimpangan 8 Ulu itu Mbak ya. Yang ketujuh ada juga di Jalan Ahmad Yani, depannya di depan dealer Honda. Yang kedelapan ada kamera satu juga di Jalan Wahid Hasim, di depan dealer Mitsubishi. Dan yang terakhir ada di Jalan Gubernur Haji Bastari ya, di depan Bang Sumsel Babel itu. Arah Jakabaring. Betul sekali Mbak. Nah, jadi di sini itu Mbak ada 9 kamera itu ada jenisnya Mbak ya. Ada jenisnya. Ya betul jenisnya. Nah, jadi yang pertama itu 7 kamera checkpoint. 7 kamera checkpoint itu adalah capture kendaraan dari depan. Dari depan. Ya dari depan ya. Misalnya Mbak nggak pakai sabuk pengaman gitu. Mbak mengendarai kendaraan mungkin sambil menelpon ya. Mbak sambil mungkin nggak pakai helm, itu tercapture semua di situ Mbak. Itu namanya kamera checkpoint ya. Sedangkan yang satu lagi, yang dua lagi ada kamera e-police. Kamera itu adalah mengcapture kendaraan-kendaraan yang melanggar marka ya Pak. Mungkin menerobos lalu lintas atau putar arah ya gitu ya. Itulah jenisnya Mbak ya, perbedaannya. Nah itu bisa dijelasin nggak Pak di mana saja yang dua itu tujuannya di mana? Ya, yang dua itu ada di 8 Ulu ya, jalan-jalan Batian itu tadi saya sampaikan di 8 Ulu, dan yang satu tadi di veteran. Di veteran. Betul. Nah, tapi kenapa di jalan-jalan itu yang dipilih oleh Ditlantas Polda Sumsel? Ya, kami memasang kamera tersebut adalah bukan langsung pasang-pasang saja. Sebelumnya sudah kita kaji bersama tim dari Ditlantas untuk mengecek lokasi ya. Jadi makanya ini banyak pelanggaran ini, saya lihat nih ya. Makanya kita pasang di situ gitu. Ini nantinya ke depannya ada penambahan lagi nggak Pak? Ya, nanti ada penambahan lagi. Lokasinya di mana? Informasi saya dapat ada 4 titik ya yang akan ditambahkan. Nah, jadi semakin ketat ya. Ya, tapi lokasinya nanti belum kita sampaikan. Nanti perkembangan lanjut akan kami sampaikan juga kepada Mbak Mila, mungkin masyarakat Kota Palembang khususnya. Siap. Ini ke Mbak Vivi nih Mbak Vivi. Silakan. Jadi Mbak Vivi sebenarnya apa sih beda etle dengan e-tilang? Jadi kan masyarakat ini menganggapnya ini tuh e-tilang. Pada dasarnya program ini adalah namanya etle gitu. Iya, terima kasih Mbak Mila. Sebelumnya mohon izin kita sampaikan dulu. Apa itu ETLE? ETLE itu kepanjangan dari Electronic Traffic Law Enforcement, merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera atau alat yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis atau automatic number plate recognition. Baik.
Perbedaan dari ETLE dengan e-tilang. Kalau ETLE itu ya itu Electronic Traffic Law Enforcement yang itu merupakan langsung penilangan dengan menggunakan kamera. Sedangkan e-tilang itu berupa aplikasi untuk penitipan denda tilang. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah kita melakukan penilangan, kita akan memasukkan ke aplikasi e-tilang. Nanti kita pelanggar akan mendapatkan SMS untuk menitipkan denda tilang melalui SMS Briva gitu. Oh, jadi ada aplikasinya di sini. Iya. E-tilang nanti jadi pelanggar yang sudah mendapatkan SMS nanti dapat membayarkan denda titipan tilangnya ke Bank BRI. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke Pak Haris nih Pak. Sebenarnya gimana sih Pak mekanisme ETLE itu sendiri Pak? Begini Mbak, ya. Jadi setiap pelanggar yang lewat itu kan tercapture oleh kamera yang smart Mbak ya. Misalnya begini, kamera itu beroperasi 24 jam Mbak. Ya, jadi kamera itu beroperasi 24 jam. Kalau polisi kan mungkin ada waktunya Mbak ya. Kalau mungkin petugas polisi lalu lintas, wah mungkin jam 8 malam 9 bisa pulang kan. Nah, kalau ini kan enggak, dia terus. Jadi setiap kendaraan lewat melanggar tercapture. Terus dan terus. Nah, sehingga setiap pengemudi atau pengendara yang tercapture melakukan pelanggaran itu akan kami kiriman surat. Surat cinta ya katanya ya. Atau surat konfirmasi. Surat konfirmasi. Namanya surat konfirmasi ya. Bukan surat cinta ini Pak nih. Nah, surat itu akan kami kirimkan sesuai dengan alamat yang tertera di plat nomor. Ya. Jadi mohon izin Mbak Mila, jadi kalau masyarakat mendapatkan surat cinta atau surat konfirmasi itu bukan surat tilang. Bukan langsung Anda ditilang itu enggak ya? Jadi ada pemberitahuan kalau yang menggunakan kendaraan tersebut melakukan pelanggaran. Jadi silakan kalau misalnya masyarakat mendapatkan surat konfirmasi atau surat cinta yang kita suka kita bilang ya, surat cinta. Jadi silakan nanti datang ke bagian Gakum atau ke ruangan front office untuk melakukan konfirmasi. Iya. Jadi kalau misalkan dapat surat cinta itu bukan semerta-merta langsung ditilang sekian ratus ribu gitu Pak ya? Ini saya kasih contoh Mbak. Misalnya ya, saat ini mungkin Mbak Mila naik mobil nih, melanggar misalnya. Bukan melanggar sih, lagi nyupir mobil. Tapi Mbak Mila posisinya tangannya menggaruk-garuk ke telinga ya. Tercapture lah sama kamera. Padahal Mbak tidak telepon. Kan begitu. Tapi hanya menggaruk. Tapi tercapture karena disangkanya menelepon. Itu terbitlah surat itu ke alamat Mbak tadi itu. Sesuai dengan alamat Mbak tadi yang sesuai dengan plat nomor ya, PG berapa sekian itu. Nanti wah, saya kok nggak menilai, saya nggak melanggar ini. Nggak apa-apa Mbak, datang saja konfirmasi bahwasanya saya tidak melanggar. Pak. Tadi kan bisa lihat sama tim di front office, yang petugas kami di front office menyampaikan, oh iya Pak, bapaknya garuk-garuk saja. Langsung saat itu dihentikan. Tapi misalnya Mbak, hari pertama Bapak pelanggaran nih. Nah, pelanggaran kan kita analisa kan, pelanggaran nih. Hari kedua sampai keempat itu adalah pengiriman surat cinta ke lokasi surat itu. Surat konfirmasi ya. Tapi di Lantas Polda menyebutnya surat cinta. Surat konfirmasi. Setelah itu dari tanggal 5 sampai tanggal 9. Kalau Mbak Mila nggak datang ke ruang front office, itu akan terblokir SNK-nya. Jadi ada tenggat waktu. Ya, betul sekali ya. Nah, nanti akan terblokir SNK-nya. Lanjut dari hari tanggal 10 sampai ke 16 itu, kalau Mbak tidak membayar denda tilang, itu akan terblokir. Ya gitu Mbak Mila. Jadi ini bagaimana kalau misal nih saya punya kendaraan nih Mbak, saya punya kendaraan terus tuh saya jual, dibeli oleh orang lain. Nah, dibeli oleh orang lain, lalu yang melakukan pelanggaran itu adalah orang yang baru tadi yang membeli kendaraan saya. Tapi kan kalau misalnya itu kan surat-suratnya masih atas nama saya tuh misal. Nah, itu gimana itu? Jadi betul kata Mbak Mila itu pertanyaan yang sering juga kita dapatkan. Bagaimana masalah kalau misalnya
kendaraan tersebut kita jual, terus surat konfirmasinya datang ke kita. Tuh. Ya itulah gunanya adanya konfirmasi, perlunya kita datang ke front office. Jadi kita bisa jelaskan kepada petugas kalau kendaraan tersebut sudah bukan atas nama kita, bukan pemilik kita maksudnya, tapi belum dibalik namakan. Jadi nanti petugas kita akan melakukan pemblokiran. Iya. Nanti Mbak Mila atau pelanggar yang masih atas nama yang tercapture atau yang terkirim surat konfirmasi bisa langsung datang dan konfirmasi, memberitahukan kalau kendaraan tersebut sudah dijual. Nanti langsung kita blokir untuk kendaraan tersebut. Tanpa harus menunggu hari keempat misalnya, Mbak. Kan tadi hari keempat kan hari keempat kan dikirim tadi. Setelah hari keempat saya datang nih konfirmasi. Itu langsung saya bilang ini udah dijual nih, Bu. Langsung diblokir detik itu. Betul sekali. Oke. Nah, ini Pak, ini kan di Palembang hampir diberlakukannya ETLE ini kan hampir sebulan nih. Itu udah berapa Pak yang melanggar? Ya, jadi di bulan Januari saja sudah 2.304 pelanggar. Nah, hampir 1 juta. Iya kan, Mbak? Iya, banyak sekali. Banyak sekali, Mbak, betul ya. Karena kan ini kalau kita lihat kecelakaannya tinggi, karena kan kecelakaan berawal daripada pelanggaran. Iya, benar. Kita dari Ditlantas Polda Sumsel ini ya berupaya mungkin untuk semoga situasi arus lalu lintas kita ini di Palembang kondusif ya, aman, terkendali kondusif ya. Dan kecelakaan juga menurun. Itu bahkan bisa lihat mungkin di jalan-jalan masih banyak melawan arus ya. Nah, itu kalau kita pulang kantor kadang melawan arus. Ya. Banyak sekali Mbak saya lihat itu. Tapi itulah dengan adanya ETLE ini kita bisa mengcapture ya. Bisa mengcapture mana-mana pelanggaran itu sangat jelas ya. Kayak kamera checkpoint itu kan bagus Mbak ya. Kalau kita jalan lurus saya melawan tuh tercapture ya. Terus tercapture terus ya. Ya semakin banyak melanggar ya nanti semakin banyak surat gitu loh. Ada juga semboyan kita Pak, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Luar biasa. Tapi gini ya, pertanyaannya adalah gini Mbak, misal nih, ini titipan juga nih dari teman-teman nih. Silakan Mbak. Misal nih saya orang Sekayu, jalan-jalan lah Pak ke Palembang kan? Mbak dari Sekayu ya? Iya saya Sekayu. Jalan-jalan lah kan saya ke Palembang. Tiba-tiba kena jepret di gitu ya? KM 9 misal, karena melakukan pelanggaran misal. Terus surat konfirmasi, surat cinta tadi datang ke Sekayu. Nah itu berarti harus konfirmasinya ke Palembang tetap. Iya, betul sekali. Tapi pembayarannya dengan alamat nanti silakan datang langsung ke front office di Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Berarti sanksi ini adalah setiap orang yang memang kena kamera tadi ya Mbak, bukan semerta-merta orang Palembang saja. Iya, betul sekali. Jadi alat ini juga terkoneksi dengan sistem ERI atau Electronic Registration Identification. Jadi nomor kendaraan dari seluruh Indonesia karena ini sudah langsung ke Korlantas. Jadi yang sudah tercapture atau melakukan pelanggaran dan tercapture oleh ETLE nanti akan datang surat. Meskipun orang Bogor datang ke sini kena ini tetap. Karena kan ini kita ETLE nasional Mbak ya. Nanti di situ ada di file itu ada namanya di dashboard itu ada namanya ETLE nasional. Nah, kita misalnya Mbak platnya B melanggar di Palembang. Tercapture kita kirim ke ETLE nasional. Nah gitu loh Pak. Ini Pak, ini kita berbicara mengenai sosialisasi nih tentang ETLE di Kota Palembang. Ini udah sejauh mana Pak? Ya terima kasih Mbak Mila ya, sampai saat ini kita terus gencar ya, sosialisasi. Kita juga sudah mengundang teman-teman media ya, dan Pak Ditlantas langsung tuh yang menyampaikan kepada rekan media, masyarakat melalui secara langsung melalui media cetak ya, melalui IG, medsos, semuanya sudah kita sampaikan Pak ya. Pada harapan kami ya ke depan tuh semoga berkurang pelanggaran itu ya, bukannya semakin tinggi semakin berkurang. Karena kalau Mbak lihat itu ya kita juga sangat sedih ya kalau lihat banyak sekali yang ya pelanggaran di kita. Hampir 1 juta loh 1 bulan. Makanya itu Mbak. Ya kita tetaplah tidak bosan-bosan mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap tertib lalu lintas ya. Sama seperti Pak Ditlantas kita selalu gencar kepada personil ya, sebelum kita melakukan penindakan kepada masyarakat ya, tetap beliau fokus ke internal dulu seperti apa.
Ya beliau sangat intens dengan personilnya gitu loh. Kita melengkapi apa yang kita tidak lengkap. Nah, gitu. Jadi bukan hanya ke masyarakat saja, beliau juga sangat fokus kepada personil di Lantas Polda Sumsel gitu, Mbak. Oke. Jadi gini, Pak. Kemarin kan dari tim kreatif Blok 29 kan nge-share video nih kalau misal kita bakal ngobrol bareng nih sama Ditlantas Polda. Jadi ada satu pertanyaan yang mungkin cukup lucu menurut saya, tapi ini mungkin bolehlah ditanyakan ya kali ya. Boleh. Jadi pertanyaan gini. Boleh aja kau buat, Mbak, kan? Jadi pertanyaan gini, Pak. Ini kan mengcapture melalui kamera. Artinya kita sistem ini adalah menggunakan alat dan tanpa polisi kan. Nah, jadi pertanyaan netizen tuh gini. Jadi polisinya ngapain? Kerjaannya apa di situ gitu. Jadi gimana Pak menurut Bapak? Terima kasih Mbak Mila. Jadi kamera itu berfungsi bukan hanya ada polisi dari polisi, Mbak ya. Karena ke depan kita sudah zamannya IT, Mbak ya. Jadi sudah ke depan itu sudah pasti IT dikedepankan. Sama seperti dengan negara maju lainnya, ya mungkin di Singapura Mbak bisa lihat kan, polisi lebih kurang di jalan, tapi peralatan mereka lebih lebih hebat gitu loh. Tapi ya kita mau tidak mau ke depan harus seperti itu. Supaya tertib. Supaya tertib dan mengurangi angka kecelakaan. Betul juga. Sekali, Mbak ya. Oke, kita ke Mbak Vivi lagi nih. Silakan. Kita ke Mbak Vivi. Mbak, itu kan pada dasarnya kan pelanggaran lalu lintas itu kan banyak ya Mbak ya. Nah, untuk sanksinya itu ada nggak sih Mbak beda-beda atau denda maksimalnya tuh berapa gitu? Oh iya, terima kasih Mbak. Untuk etle ini ada 9 pelanggaran yang tercapture. Yang pertama, tidak menggunakan sabuk pengaman bagi kendaraan-kendaraan roda 4, 2 menerobos lampu merah, 3 menggunakan handphone saat berkendara, 4 melawan arus, 5 melanggar garis marka, 6 tidak menggunakan helm, 7 melanggar kecepatan maksimum, 8 melanggar rambu atau marka, dan 9 melanggar aturan ganjil genap. Kebetulan kan Sumatera Selatan khususnya Palembang belum. Nah, untuk denda ditilang itu menggunakan denda maksimal atau maksimum gitu. Jadi setelah kami informasikan, setelah pelanggar yang telah tercapture dan mengakui kesalahan dan ditilang dan dikirimkan brifa, nanti masyarakat membayar denda tilang tersebut ke Bank BRI. Nanti setelah melakukan pembayaran, kita tidak akan melaksanakan pemblokiran STNK tersebut. Dan satu lagi Mbak, kami informasikan di sini masalah tilang ini atau brifa ini, setelah pelanggar melakukan pembayaran di Bank BRI, nanti bisa juga pelanggar itu membuka aplikasi tilang kejaksaan untuk melihat berapa sih denda yang sebenarnya yang diketok oleh hakim. Jadi bisa kita buka di tilang.kejaksaan.go.id. Kalau misalnya denda titipan di e-tilang itu lebih besar daripada hasil dari keputusan hakim, jadi denda titipan yang kita titipkan di BRI itu bisa kita ambil kembali. Di Bank BRI. Di Bank BRI. Iya. Jadi kami informasikan juga kepada masyarakat. Jadi denda titipan yang kita titipkan di Bank BRI itu bisa kita ambil kalau nilainya itu lebih rendah dari titipan kita di bank gitu. Jadi misalnya Mbak nih kena denda 500.000 kan, tapi setelah putusan sidang Mbak hanya kena 200.000 setelah mendapat amar putusan dari pengadilan ya. Mbak bisa konfirmasi ke BRI langsung dengan membawa hasil amar putusan itu. Hasil keputusan hakim. Iya. Oh Pak, saya mau ambil uang ini, udah itu di mana aja bisa. Di Bank BRI. Ya, pokoknya Bank BRI. Ya? Bank BRI di mana saja bisa. Di seluruh Indonesia bisa. Iya, betul. Pokoknya BRI ya Mbak ya. Oke, tapi gini Pak. Sebenarnya masyarakat Sumsel khususnya Palembang, soalnya kan ini di jalan Palembang ya Pak. Sebenarnya siap belum sih Pak adanya etle ini? Ya, saya rasa harus siap ya. Ya, siap nggak siap harus siap benar. Siap. Ini kan demi terciptanya situasi Kamsel Tipcar Lantas yang kondusif. Ya, supaya mengurangi angka kecelakaan lalu lintas itu. Ya, kita juga peduli lah terhadap keselamatan diri kita sendiri utamanya ya. Karena kita kadang-kadang lupa. Kita tidak semuanya kita anggap lupa di atas kendaraan.
Kan Mbak bisa lihat di YouTube atau di media-media ada kecelakaan yang sifatnya fatalitas Mbak ya. Kita sendiri kadang lupa, kita bawa SIM juga lupa. Iya. Ya saya pribadi kalau mau ke kantor, ini saya pribadi loh Mbak ya, saya bicara saya nih. Saya selalu cek, saya puterin dulu kendaraan saya itu. Saya lihat, ban pertama saya lihat. Ya, terus setelah dan bisa radiator semua udah selesai itu saya cek, tapi ban saya cek, kempes apa tidak baru, sabuk pengaman saya cek. Kita tidak tahu kan namanya situasi di jalan ya Mbak ya, itu kadang-kadang ya kita kalau nggak peduli bisa naik motor nggak pakai helm mau jadi apa gitu. Apalagi teman-teman kita yang menjadi tulang punggung gitu dari keluarga ya Mbak ya. Itu yang kita sayangkan kadang-kadang ya. Karena bahkan bisa lihat ya, kalau kepala kita kebentur tembok aja sakitnya minta ampun, apalagi kena aspal kan gitu. Terus sambil jalan lagi itu seperti apa. Intinya kami peduli ya terhadap keselamatan lalu lintas. Mbak Mila. Tadi kan disebutkan bahwa pelanggar yang tercapture itu sudah 702.304. Nah, itu sudah diberlakukan sanksi belum, Mbak? Gini, saya jelaskan ya. Jadi Mbak Mila, saat ini kami masih tahap sosialisasi. Tapi sudah banyak yang datang ke tempat kami, sudah banyak ke front office. Nanti kan setelah kegiatan ini selesai, Mbak akan saya ajak dengan tim ke front office supaya bisa lihat langsung. Berarti benar ini ya. Sudah banyak lah. Tapi kami belum melakukan penindakan. Belum. Kami masih sosialisasi dan tanggal 1 Februari kita akan mulai melaksanakan penindakan. Jadi selain konfirmasi dan sosialisasi, kami juga menginformasikan kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Palembang, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan hati-hati di jalan karena keluarga menunggu. Kalau sudah jatuh di jalan, ya belum tidak seindah seperti jatuh cinta ya. Kalau jatuh di jalan kena aspal ya. Betul sekali Mbak Bibi. Jadi gini Pak, berarti ini masih uji coba lah katakanlah ya Pak ya. Uji coba ya. Uji coba katakanlah ya. Kita penyesuaian dulu terhadap masyarakat, menyesuaikan. Tapi sudah ada yang konfirmasi juga. Sudah banyak. Sudah banyak. Jadi gini Pak, untuk kedepannya harapan untuk masyarakat Sumatera Selatan selain tadi yang sudah disebutkan Mbak Vivi apa? Ya, saya berharap kepada masyarakat Sumatera Selatan, khusus Kota Palembang ya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Itu Mbak. Keselamatan adalah kebutuhan. Betul. Boleh tadi Mbak diulang jargonnya? Yang mana? Soalnya banyak ini. Waduh. Pasti stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Keselamatan untuk kemanusiaan. Wah, luar biasa nih. Baik, ini sangat menarik sekali perbincangan kita kali ini, Bapak, Ibu. Ini adalah salah satu sosialisasi juga untuk teman-teman. Ini apalagi kan Blockers, penonton Blok 29C Production ini rata-rata pemuda dan rata-rata memiliki kendaraan. Ini juga untuk antisipasi lah ke depannya. Yang pertama adalah kita cek dulu kendaraannya. Kayak Pak Haris tadi kan dicek dulu kendaraannya, terus karena keselamatan itu adalah kebutuhan. Betul sekali, Mbak. Jadi untuk teman-teman ini sangat luar biasa sekali perbincangan kita kali ini, dan jangan lupa saat tanggal 1 Februari itu udah dilakukan penindakan. Jadi kalau misalnya melanggar langsung kena sanksi dan dapat surat penindakan dengan penilangan. Penindakan dan penilangan, langsung dapat surat cinta, surat konfirmasi dan langsung nanti kalau misalkan ngerasa nggak melakukan pelanggaran, silakan konfirmasi. Kalau misalkan benar-benar melakukan pelanggaran, ya artinya harus dikenakan sanksi. Jadi surat konfirmasi itu Mbak Mila nanti dikirim oleh pos ya. Tapi itu ongkos kirimnya tuh dibayar siapa, Pak? Sudah kita semua. Wow. Ya nanti kan siapa tahu ini kita sendiri. Maksud Mbak COD. Iya. Ini Mbak Vivi ini sering ini beli di Shopee COD. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Haris dan Mbak Vivi makasih, Mbak. Kita sudah bincang-bincang mengenai
Etle ini, dan semoga teman-teman yang nonton ini juga bisa paham dan mengerti dan harus menaati peraturan, karena tadi sekali lagi keselamatan itu adalah kebutuhan. Betul. Baik, terima kasih juga, ini saya sudah diberikan kesempatan untuk podcast di studio Ditlantas Polda, teman-teman. Ini suatu kebanggaan sekali Pak untuk saya. Ya, baik. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe Blok 29C Production, subscribe, like, share, and comment. Dan karena punya program podcast juga sendiri Pak. Wah, ini luar biasa sekali nih ya. Jadi nggak hanya anak-anak muda aja nih kayak kita yang punya program, tapi dari Ditlantas Polda juga memiliki program untuk podcast sharing-sharing gitu ya Pak ya. Baik teman-teman, sekian perbincangan kita kali ini di Bincang Para Tokoh bersama saya Rasmila. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Blok 29C Production. Kali ini aku sama Mbak Vivi. Hai. Jadi kita mau jalan-jalan di Ditlantas Polda Sumsel, tepatnya di front office ini Mbak Etle ya? Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dulu di Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Nanti kita sembari jalan, nanti kita akan kenalan dengan front office Etle Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Oke, mari kita ke sana. Front Office Etle Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Jadi guys, ini front office Etle, tempat orang konfirmasi ya Mbak? Iya, betul sekali. Setelah mendapatkan surat konfirmasi, nanti masyarakat yang mendapatkan surat konfirmasi silakan datang langsung ke posko Etle, tepatnya di front office Etle, atau datang tepatnya kalau misalnya orang tuh tahu tuh di Samsat Lama. Oh, di Samsat Lama. Iya, di depan Rumah Sakit Siloam, atau di Jalan Jalan POM 9 Kampus Palembang. Gitu. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum. Iya, kebetulan belum ada yang konfirmasi dari masyarakatnya. Jadi setelah masyarakat mendapatkan surat konfirmasi, nanti langsung melakukan konfirmasi kepada anggota kita. Ini ada 4 komputer. Ya, ini. Ini Mbak. Stop. Dengan Mbak siapa Mbak? Dengan Bribda Aulia. Oh, oke, Mbak Aulia aku panggilnya ya. Nggak apa-apa. Oh, jadi ini kalau boleh tahu ini apa Mbak? Jadi waktu pelanggar datang, dia ngisi buku tamu terlebih dahulu. Terus kita dipersilakan duduk, kita ambil kertasnya. Nanti di kertas itu kita, nah ini ya contohnya Mbak. Nah ini contohnya nanti dapat surat konfirmasi seperti ini. Oh, ini surat cintanya ya Mbak? Surat cinta yang didapat. Nah jadi ini udah kita selesain. Jadi kalau misalnya belum kita selesain, kita cek dulu untuk datanya. Itu ada di, ini di book office. Jadi Mbak, ini kan masih dalam masa konfirmasi atau kita sosialisasi. Jadi masyarakat yang datang ke sini, kita datakan, kita konfirmasi, kita sosialisasikan, kita ingatkan juga kalau berkendaraan itu ya harus patuhi peraturan lalu lintas. Setelah melakukan konfirmasi, kita sosialisasikan karena bulan 1 ini kita barangnya itu kan promo besar-besaran, jadi tidak dilakukan penilangan dengan penindakan dengan penilangan. Tapi mulai tanggal 1 Februari 2022 kita akan melakukan penindakan dengan penilangan. Nah ini sebagai contoh, ini ada tadi Bapak yang konfirmasi. Nah ini Bapak ini melanggar untuk melawan arus di Jalan Ahmad Yani Mbak ya. Ini kan udah kelihatan tuh
BG-nya walaupun kotor. Wow. Walaupun BG yang kotor, mobil yang kotor masih kena. Nah, inilah yang namanya Mbak kamera checkpoint dengan e-police. Ini menggunakan kamera e-police. Jadi kameranya ke ini belakang kendaraan. Checkpoint dia lawan arus. Oh, ke depan ya? Sorry. Ini ke depan. Karena dia melanggar arus, kira di belakang. Ya, nah ini kalau misalnya Mbak nanya, kok yang ini nggak pakai helm, nggak tercapture? Oh tenang, ini pasti tercapture. Jadi satu capture itu untuk satu pelanggar. Jadi ada di capturean lainnya. Jadi dalam satu capture itu bukan 5. Jadi sekali jepret itu bisa beberapa orang gitu? Iya, jadi misalnya ini kan jepretan pertama, ini untuk mobilnya. Untuk jepretan kedua, nanti ada yang motornya, tapi belum terkonfirmasi. Jadi kalau misalnya Mbak mau tahu, kalau misalnya kendaraan tersebut misalnya cowok Mbak bawa siapa atau apa bisa nggak punya cowok. Ini kalau dalam sistem kita masih sosialisasi kan Mbak. Jadi untuk sekarang kita masih hentikan sementara. Nanti untuk bulan 1 Februari Kak ya, kita langsung penindakan, kita buatkan surat tilangnya, nanti kita kasih nomor briefanya dan langsung dibayar sama pelanggan. Jadi langsung sistemnya menghentikan dari proses ini Mbak. Nggak berlanjut lagi, kecuali kalau nggak bayar-bayar, akhirnya dilanjutkan prosesnya sampai ke blokir. Sampai diblokir ya, sayang banget. Tapi kamera, oh iya sih, salah sendiri melanggar. Oh jadi ini lawan arus ya Mbak ya. Tapi kalau ada nggak yang contoh namanya, yang kayak main handphone gitu? Kalau contoh-contohnya ada yang, nah ini dia melanggar lampu merah. Oh iya benar. Lampu merah. Itu terlihat dari capturannya. Dia pergi udah, tapi lampu merah. Itu lampu merahnya. Kita lihat yang lain. Udah banyak juga Mbak yang konfirmasi Mbak? Udah banyak. Ada kesadaran masyarakat itu udah mulai takut kan, takut nanti, aduh STNK saya nanti ini diblokir, mending saya datang aja. Nah ini kayak bapak ini sama Kak, nggak pakai sabuk pengaman jelas ya? Nggak bawa. Jadi kamera itu kamera HD. Masih kelihatan Mbak. Walaupun ini juga gelap masih kelihatan. Wow. Ini kameranya udah HD. Iya luar biasa sih. Teknologi sekarang. Nih. Kan? Iya. Aduh, mukanya juga detail itu ya, Mbak ya? Detail itu, memang benar-benar kamera itu HD sampai yang harus fokus satu orang. Dan kalau misalnya masyarakat mau, maaf ya, bukan apa mengelak atau apa, ya kita punya bukti. Iya. Nah, sama seperti ini masih kelihatan, nggak pakai sabuk pengaman, tangan ibunya di sini. Wah. Itu iya. Jadi kalau misalnya ngelak, itu saya pakai kok, nggak bisa. Ini bisa zoom langsung kita lihat mana Pak, kalau pakai pasti ada gitu kan. Jadi nggak ada pengelakan lagi. Kecuali memang kalau misalnya mobil itu sudah dijualnya tapi namanya masih nama dia, ya dia bisa bilang kalau mobil itu nggak bukan punya saya lagi. Konfirmasi, itulah gunanya konfirmasi. Itulah gunanya konfirmasi. Jadi kita nggak langsung asal bikin surat tilang kasih padahal nggak pelanggar. Ya ini bentuknya Mbak. Surat yang katanya surat cinta, iya. Tapi kita sebutnya di sini surat konfirmasi. Sama ada fotonya. Oh, dilanjutkan benar juga. Wow. Jadi kalau udah masih kurang jelas, masih sosialisasi, jadi kita cuman berupa penindakan secara simpatik. Gitu aja. Tapi belum, berarti kalau misalnya ini belum ada pemblokiran berarti Mbak? Belum. Kalau masih sosialisasi belum. Berarti tanggal 1 nanti ya? Iya, tanggal 1 Februari nanti kita langsung melakukan penindakan. Penilangan. Jadi mulai dari kalau pelanggaran. misalnya nggak konfirmasi ya kita akan diblokir. Benar-benar. Dan ini terhubung langsung dengan rekiden atau bagian pajak. Jadi nanti dia pelanggar tersebut akan ketemu untuk tahun ke depannya. Oh gitu, jadi langsung ke-connect semuanya. Pas misalnya mau bayar pajak, nggak bisa, ternyata sudah diblokir. Pas dicek di komputer di Samsat, ternyata harus ke front office. Nanti di sini kita akan jelaskan, kita cari data tersebut. Karena ini sudah terkoneksi dengan Rekiden atau sistem ERI. Ini kameranya kan di sana Mbak ya? Iya. Ini langsung masuk sini gitu ya? Iya, nanti langsung masuk di bagian back office. Kita di sini ini ada dua, back office sama front office. Kalau di back office itu khusus untuk yang pelanggaran, meng-capture pelanggaran. Dari capturean pelanggaran tersebut nanti dikirim, di print, nanti dikirim lewat via pos ke pelanggar atau ke alamat sesuai dengan BG kendaraan tersebut.
gitu. Setelah menerima surat konfirmasi, silakan datang ke front office, ini kantornya. Datanya langsung muncul di bagian front office kalau sudah terkirim. Semboyan kami siap melayani. Yes, siap melayani. Iya. Ada lagi, Mbak? Iya. Tanya. Di sini nggak apa-apa, Iya, tanya boleh. aja. Kalau misalnya Mbak sebagai pelanggar nih yang kepo, kayaknya bukan saya, Iya. nggak terima. Dan di sini anggota front office ya kami 1 kali 24 jam siap. Tapi untuk pelayanan untuk penindakan dengan tilang kami melakukan jam kerja dari jam 1 dari hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 3. Oke, jam 3. Untuk konfirmasi juga bisa melalui website. Oh, ada website. Ya, kalau misalnya nggak ada waktu, Bisa kita scan QR code ini. Oh, QR. Nanti langsung kita isi data-data seperti kayak gini. Untuk konfirmasi kalau Ya, bukan isi saya nanti. itu. Tapi kan kalau misalnya itu Mbak, misal nih, kalau nggak datang ke sini gimana mau membuktikan kalau itu bukan saya? Kalau misalnya lewat Bisa sini. di sini. Kan kita Nanti- bisa mengakui atau tidak. Oh. ya misalnya kita tidak mengakui, nanti disuruh mengirimkan bukti-buktinya. Misalnya udah diblokir nih, foto yang surat yang telah pemblokiran gitu. Atau misalnya mobilnya nggak sesuai, tapi biasanya kalau masyarakat Palembang apalagi ya, ini bukan mobil saya, dia nggak bakal puas di online, dia pasti datang. Oh iya, apalagi. Dia mau buktiin. Jadi kalau misalnya di online kan Tunjukin biar aja nih, betul nggak? Tuh, nih orangnya. Nah kan, lagi ini tangannya. Iya, iya. apalagi kalau misalnya ini mobil saya sudah saya blokir, tapi kenapa suratnya masih di saya? Dia datang pasti, Pak ini saya udah diblokir. Oh ya baiklah kalau gitu kita cek lagi datanya, dia cek lagi di sana untuk pemblokiran itu apa benar apa tidak. Pasti kalau misalnya kita merasa nggak bersalah, tapi kita salah pasti kita datang Ya, ke sini. benar-benar sih, ya. Itu apalagi masyarakat Palembang Nggak kayak gitu. serem kan Mbak? Enggak. Ya kan? Enggak. Ya, nggak usah Enggak. 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 Enggak serem. Jadi yang datang ke sini bukan berarti harus ditilang, tapi Iya. untuk Konfirmasi. gitu. Dan resikonya kalau nggak konfirmasi ya diblokir gitu. Iya. Iya, betul. Lebih repot lagi tuh. Lebih repot lagi. Ini di hari ini ya Mbak ya? Ya ini di hari ini pelanggarnya ini. Oh, ada langsung datanya. Ada Wow. data ini nih untuk pelanggar kendaraan dengan plat nomor ini tanggal 27 Januari 2022. Jenis kendaraannya udah ada, lokasi ini Jamnya juga ada. jamnya udah ada. Ini tipe pelanggannya tidak menggunakan sabuk pengaman. Data ini juga sama dikirimin sama yang di surat konfirmasi. Jadi Iya, mereka sama kayak bisa misalnya baca. contohnya ya, kayak gini, nanti berupa gambar ini yang dikirimkan ke pelanggan. Jadi semua datanya itu dikirimin semua. Jadi ini 24 jam Mbak untuk apa namanya? Kamera Untuk meng-capture Iya, ya. 24 jam. Jadi salah satu pesan kami, kami informasikan kepada masyarakat ya, sebaiknya kendaraan yang telah dijual lakukan pemblokiran. Karena kenapa? Surat konfirmasi etle ini akan dikirimkan sesuai dengan alamat di STNK. Jadi kalau misalnya belum kita blokir kendaraan tersebut, ya pasti surat konfirmasi tersebut akan datang ke alamat kita. Iya, iya. Memang administrasi itu penting ya Mbak ya berarti. Iya, administrasi penting. Oke. Jadi guys itu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol juga dengan Mbak Aulia. Ini yang langsung nanti teman-teman kalau misal konfirmasi ini ke Mbak Aulia bisa salah hubungin satu saya. Ya ini orangnya nih. Ini orangnya nih. Jadi untuk teman-teman tetap patuhi peraturan ya Mbak Vivi ya. Benar. Apa kalau dari Mbak Aulia apa pesannya untuk teman-teman? Kalau mau ketemu saya, nggak usah pakai sabuk. Tapi kalau nggak mau ketemu saya, harus pakai sabuk. Nah, jadi nggak usah pakai sabuk. Tapi nggak usah ketemu saya garang loh. Wow. Baik, terima kasih ya Mbak Vivi dan Mbak Aulia untuk waktunya dan sedikit sharingnya tadi keren banget sih. Iya, terima kasih juga udah mampir ke Ditlantas Polda Sumatera Selatan, khususnya ke kantor kami front office etle Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Baik. Dan sampai ketemu lagi guys. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.